Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Mercury Rekan Esos. Saya bekerja di Kelurahan Gunung Tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu, dan jabatan sebagai Kasih Terang Tibum. Kebakaran hutan dan lahan adalah masalah serius yang mempengaruhi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam pencegahan karhutla dan rekomendasi untuk penyelesaiannya. Dalam pembahasan berikut ini, saya akan mengangkat tema tentang hambatan dalam pencegahan karhutla. Ada beberapa hambatan dalam pencegahan karhutla. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Adapun hambatannya, masyarakat dan pelaku usaha seringkali kurang sadar akan bahaya dan dampak kebakaran hutan. Kurangnya pengetahuan tentang cara pencegahan dan penanganan kebakaran. Dan rekomendasinya, meningkatkan program pendidikan dan kesadaran melalui kampanye publik, pelatihan dan sosialisasi di tingkat lokal, kerjasama dengan LSM dan media untuk menyebarluaskan informasi. Yang kedua, praktik pengelolaan lahan dan tindak berkelanjutan. Hambatannya, pembukaan lahan dengan cara membakar untuk pertanian atau perkebunan merupakan penyebab utama kebakaran. Penggunaan metode yang tidak ramah lingkungan dapat memperparah masalah. Dan rekomendasinya, mendorong adopsi teknik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan seperti sistem agroforestry dan memberikan insentif untuk praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, menyediakan pelatihan untuk petani dan perusahaan mengenai alternatif yang lebih aman. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Hambatannya, banyak daerah yang tidak memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendeteksi dan menangani kebakaran secara cepat. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utamanya. Dan rekomendasinya, investasi dalam infrastruktur. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Hambatan, ulang lagi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya infrastruktur, dan hambatannya, banyak daerah yang tidak memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendeteksi dan menangani kebakaran secara cepat. Rekomendasinya, investasi dalam infrastruktur pencegahan kebakaran seperti sistem pemantauan satelit dan deteksi dini, penyediaan alat pemadam kebakaran yang memadai, dan pelatihan untuk tim respon cepat. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Adapun hambatannya, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti pembakaran liar dan kegiatan yang melanggar aturan seringkali mengurangi efektivitas pencegahan. Dan rekomendasinya, meningkatkan penegakan hukum dengan memperketat peraturan, melibatkan aparat hukum secara aktif, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar, mendorong kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengawasan. Dan yang terakhir, yang kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrim seperti kekeringan yang dapat meningkatkan resiko kebakaran. Dan kesimpulannya adalah pencegahan karhutla merupakan pendekatan yang komprehensif yang terkoordinasi. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi, dan semuanya. Semoga skripsi ini bermasalah. Kesimpulannya adalah pencegahan karhutla merupakan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi, dan juga non-pemerintah. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan dapat mengurangi frekuensi dan dampak kebakaran hutan secara melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.